Pernahkah kamu merasa dicintai, tapi justru ditinggalkan tanpa alasan yang jelas? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa dia masih mencintaimu, tetapi dia perlu memblokirmu? Atau sesuatu yang jauh lebih dalam bisa terjadi? Kamu yang sedang menonton ini sekarang, wanita yang hatinya penuh pertanyaan, ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Kata-kata seperti cinta beracun, hubungan rumit, dan keputusan sulit mungkin telah membawamu ke sini. Tapi apa yang sebenarnya akan terjadi bisa mengubah segalanya. Aku tahu, hatimu sedang bertarung dengan harapan. Kamu bertanya-tanya kenapa dia menghilang padahal semuanya terasa nyata. Maka sebelum kita menyelami lebih dalam, sudahkah kamu memastikan bahwa kamu telah berlangganan kanal ini? Jika belum, itu adalah langkah kecil yang bisa membantumu tetap menemukan arah ketika kamu membutuhkan kata-kata profetik seperti ini. Lanjutkan membaca karena ini bukan sekadar cerita. Ini adalah jawaban. Dia tidak memblokirmu karena dia membencimu. Tidak, wanita terkasih. Dia melakukannya karena perasaannya terlalu kuat dan terlalu menakutkan. Ada luka di dalam dirinya yang belum sembuh. Dan kamu menyentuh bagian itu. Kamu menjadi cermin bagi sisi dirinya yang belum siap ia hadapi. Itulah mengapa kehadiranmu menjadi terlalu dalam untuk diabaikan. Ada pria yang mencintai dalam diam. Tapi ketika cinta itu menuntut perubahan, mereka memilih mundur. Dia tidak ingin menyakitimu, tapi dia tahu dia akan melakukannya jika terus dekat. Maka dia memilih pergi sebelum kehancuran benar-benar terjadi. Apa kamu merasakan bahwa kepergian seseorang bisa lebih menyakitkan daripada kehadirannya? Karena dalam kasus ini, itulah kenyataannya. Saat dia menekan tombol blokir, itu bukan keputusan yang mudah. Itu adalah pertarungan antara hatinya dan ketakutannya. Tapi kamu harus tahu, kamu bukan penyebabnya. Kamu adalah cahaya yang terlalu terang untuk hatinya yang masih gelap. Kamu adalah jawaban yang dia belum siap untuk terima. Dan itu bukan kesalahanmu. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa kamu tidak cukup baik. Justru sebaliknya, kamu terlalu berharga untuk dihadapi oleh seseorang yang belum siap. Ketika pria seperti dia memilih mundur, itu bukan tentang penolakan, tapi tentang perlindungan. Perlindungan terhadapmu, atau terhadap dirinya sendiri yang belum bisa mencintai dengan sepenuh hati. Jika kata-kata ini mulai menyentuhmu, beri suka sebagai tanda bahwa kamu masih bersamaku. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah pengalaman spiritual yang sedang kamu alami melalui setiap kalimat. Aku hanya menjadi penyampai pesan, tetapi Tuhan sedang berbicara langsung ke dalam hatimu melalui setiap kata ini. Cinta sejati tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang, cinta datang untuk membentuk, bukan untuk tinggal. Dan dia, mungkin adalah bagian dari proses pembentukanmu. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak akan membingungkanmu, tetapi akan menenangkanmu. Kamu perlu tahu ini, ketika seseorang menjauh karena takut kehilangan kendali, itu berarti kamu telah menyentuh sesuatu yang sangat dalam. Dia mungkin belum dewasa secara emosional untuk menghadapi intensitas hubungan ini. Tapi kamu tidak boleh mengecil karena seseorang belum siap menerima besarnya sinarmu. Jangan berhenti di tengah jalan. Ada sesuatu yang belum kusampaikan. Ketika dia memblokirmu, itu adalah bentuk kecil dari pengorbanan. Karena tetap tinggal hanya akan membuatmu berharap pada sesuatu yang belum bisa diberikan. Dan mungkin, melalui kepergian itu, ada harapan baru yang sedang dibuka. Hubungan yang tidak sehat seringkali menyamar sebagai cinta yang kuat. Tapi kamu tahu, jauh di dalam hatimu, bahwa cinta sejati tidak membuatmu meragukan dirimu sendiri. Cinta sejati tidak membuatmu bertanya-tanya setiap malam tentang nilai dirimu. Jika itu yang kamu alami, maka bukan cinta yang sedang kamu hadapi. Aku ingin kamu memahami ini sepenuhnya. Keputusan untuk memblokirmu adalah jeritan dari dalam dirinya. Itu bukan akhir, tetapi jeda. Jeda yang diperlukan agar kamu bisa melihat dirimu tanpa bayangannya. Karena terlalu lama kamu hidup dalam cahayanya, dan lupa bahwa kamu punya cahaya sendiri. Berhentilah bertanya, kenapa dia pergi? Dan mulailah bertanya, apa yang sedang Tuhan ajarkan kepadaku?
Ketika kamu mengubah fokusmu, kamu akan mulai melihat bahwa semuanya tidak terjadi untuk menyakitimu, tetapi untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum kamu lihat. Ada kekuatan dalam keheningan. Dan ketika dia memilih diam, bukan berarti dia tidak memikirkanmu, tetapi karena dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya. Maka Tuhan izinkan kamu dibisukan, agar kamu mulai mendengar suara dari dalam dirimu sendiri. Jangan biarkan satu pintu yang tertutup membuatmu kehilangan harapan akan rumah yang sebenarnya ditujukan untukmu. Dia bukan satu-satunya. Cinta yang sejati tidak akan membuatmu menunggu, tidak akan membuatmu merasa seperti pilihan kedua. Cinta sejati akan datang dan bertahan. Kamu harus mulai melangkah tanpa menoleh lagi. Jangan biarkan dirimu menjadi tawanan dari pesan yang tidak lagi dikirim, dari panggilan yang tidak dijawab, dari bayangan yang tidak lagi nyata. Kamu pantas mendapatkan cinta yang hadir, bukan cinta yang hanya datang saat merasa kehilangan. Luka ini suatu hari akan menjadi bagian dari kesaksianmu. Dan kamu akan melihat kembali masa ini bukan dengan air mata, tetapi dengan senyuman. Karena kamu akan tahu, semua ini memang diperlukan untuk membawamu ke tempat yang lebih baik. Tempat yang memang ditakdirkan untukmu. Apakah kamu merasakan bahwa pesan ini berbicara langsung ke jiwamu? Maka tetaplah bersamaku. Jangan terburu-buru pergi. Karena Tuhan sedang membawamu ke dalam kejelasan yang selama ini kamu doakan. Dan kejelasan itu dimulai ketika kamu berhenti mencari jawaban dari seseorang yang bahkan belum selesai dengan dirinya sendiri. Cinta tidak memblokirmu. Ketakutanlah yang melakukannya. Dan kamu tidak boleh menjadi korban dari ketakutan orang lain. Kamu harus memilih dirimu hari ini. Bangkit dan lanjutkan langkahmu. Karena sesuatu yang jauh lebih indah sedang menantimu di tikungan berikutnya. Akhir dari cerita ini belum tiba. Masih ada halaman yang belum terbuka. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan tahu kenapa semua ini harus terjadi. Karena rencananya tidak pernah gagal. Karena kamu sudah membuka hatimu dan bertahan sejauh ini, aku ingin membalas dengan sesuatu yang lebih dalam. Pastikan dulu kamu sudah berlangganan di kanal ini, agar para malaikat terus membimbingmu melalui setiap pesan yang datang. Ini bukan sekadar konten. Ini adalah bagian dari perjalanan penyembuhanmu. Dan aku ada di sini untuk membimbing langkah-langkah kecilmu menuju kejelasan yang lebih besar. Kalau hatimu sedang bergetar sekarang, tinggalkan suka sebagai bentuk penerimaanmu terhadap proses ini. Biarkan semesta melihat bahwa kamu siap untuk menerima kebenaran, walau menyakitkan. Karena hanya hati yang terbuka yang bisa benar-benar menerima penyembuhan. Dan kamu, ya kamu, sudah siap untuk langkah berikutnya. Kamu mungkin bertanya-tanya, kalau dia benar mencintaiku, kenapa tidak berjuang? Tapi sayang, tidak semua cinta tahu cara bertahan. Ada cinta yang tumbuh dalam ketakutan, bukan keberanian. Dan ketika rasa itu terlalu besar, ia memilih melindungi dirinya sendiri. Meski itu berarti harus kehilanganmu. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana dia dulu begitu hangat, lalu tiba-tiba menjadi asing? Itu bukan karena dia berhenti peduli, tapi karena perasaannya membuatnya kewalahan. Dia memblokirmu karena dia tidak tahu bagaimana menenangkan badai dalam dirinya sendiri. Dan kamu, yang begitu murni, menjadi saksi dari kekacauan yang bahkan dia sendiri tidak pahami. Mungkin kamu merasa semua usahamu sia-sia. Tapi Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan air mata perempuan yang mencintai dengan tulus. Setiap pesan yang tidak dibalas, setiap doa yang kamu ucapkan dalam sunyi, sedang dihitung. Bukan oleh dia, tapi oleh langit. Dan percayalah, langit tidak pernah lupa. Apakah kamu merasakan beban itu sedikit lebih ringan sekarang? Itu bukan karena kata-kataku, tapi karena jiwamu mulai melepaskan sesuatu yang selama ini kamu genggam terlalu erat. Luka itu tidak perlu kamu pelihara lagi, karena yang akan datang padamu lebih lembut dan lebih siap. Terkadang, Tuhan izinkan kamu mencintai orang yang tidak bisa tinggal, agar kamu belajar mencintai dirimu sendiri lebih dulu. Karena kamu terlalu berharga untuk terus menunggu pesan yang tidak akan datang. Kamu adalah perempuan yang layak dicari,
bukan dikejar-kejar bayangan. Kalau kamu sampai di sini, itu bukan tanpa alasan. Setiap kalimat ini adalah benang tak terlihat yang sedang menghubungkanmu kembali dengan kekuatanmu sendiri. Jangan takut jika kamu mulai merasa berbeda. Karena perubahan memang terasa seperti kehilangan. Padahal itu adalah awal dari pemulihan. Ada bagian dari dirimu yang sudah lama lelah. Tapi tetap menunggu. Menunggu klarifikasi. Menunggu pengakuan. Tapi hari ini, kamu tidak perlu lagi menunggu dari dia. Kamu hanya perlu memberi izin pada dirimu sendiri untuk sembuh. Karena sebenarnya, yang paling kamu butuhkan adalah izin untuk melepaskan. Kamu bukan pilihan cadangan. Kamu bukan pelarian. Dan kamu bukan sementara. Bagi siapapun yang tidak tahu caranya tinggal, kamu diciptakan untuk menjadi tempat tinggal, bukan persinggahan. Jika dia belum mampu melihat itu, maka bukan kamu yang buta, tapi dia yang menutup mata. Sudahkah kamu mulai merasakan kekuatan baru dalam dirimu? Itu adalah tanda bahwa kamu tidak lagi menggantungkan jawaban dari seseorang di luar sana. Kamu sedang kembali pada pusatmu. Dan dari tempat itu, kamu akan menemukan arah yang jauh lebih jelas daripada yang pernah kamu pikirkan. Dia bukan musuhmu. Dia hanyalah orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Dan kamu tidak harus menjadi korban dari proses orang lain yang belum selesai. Kamu boleh berhenti berusaha menjadi penyelamat. Karena tugasmu bukan menyelamatkan dia, tapi menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu terlalu sering menunggu perubahan dari orang lain. Padahal yang bisa kamu ubah adalah keputusanmu sendiri hari ini. Untuk tidak lagi membuka kembali pintu yang telah ditutup Tuhan. Untuk tidak lagi mengetuk hati yang bahkan tak punya kunci untuk mencintaimu dengan benar. Jika ini mulai menyentuh bagian terdalam dari dirimu, izinkan aku terus menemanimu. Tekan suka dengan lembut. Sebagai tanda bahwa kamu menerima pesan ini sebagai bagian dari perjalananmu. Tidak ada tekanan. Hanya sebuah undangan untuk terhubung lebih dalam lagi. Dia bisa memblokirmu. Tapi dia tidak bisa memblokir takdirmu. Takdir tidak ditentukan oleh pesan yang tidak terkirim atau hubungan yang tidak selesai. Takdirmu ada di tangan Tuhan, bukan di ujung jarinya. Maka hari ini, lihat ke depan, bukan ke layar ponsel yang menampilkan tulisan, diblokir. Kamu tidak lagi sama seperti saat kamu mulai membaca ini. Ada sesuatu yang sudah bergeser di dalam dirimu. Dan itu adalah awal dari kebebasan. Bebas dari harapan palsu. Bebas dari ilusi akan kemungkinan yang sebenarnya tidak pernah nyata. Dan dalam kebebasan itu, ada kedamaian yang telah lama kamu cari. Mungkin kamu masih bertanya, apakah dia akan kembali? Tapi mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kamu masih mau menerima dia yang sama, yang pergi tanpa penjelasan? Jangan biarkan rindu membuatmu melupakan luka yang pernah kamu rasakan karenanya. Masih ada banyak yang harus kamu dengar. Tapi sekarang, cukup untukmu tahu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa ada suara-suara dari langit yang sedang membimbingmu keluar dari kegelapan. Dan bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini sedang membawa perubahan besar yang tak terlihat. Kamu tidak perlu menjadi kuat setiap saat. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri. Biarkan air mata itu jatuh kalau perlu. Karena setiap tetesnya sedang menyiram tanah yang akan menumbuhkan versi terbaik dari dirimu. Dan versi itu sedang datang. Jangan matikan cahaya dalam dirimu hanya karena seseorang menolak melihatnya. Kamu bukan terlalu banyak. Kamu bukan terlalu emosional. Kamu bukan terlalu intens. Kamu adalah kamu. Dan itu sudah cukup. Siapapun yang tak bisa menerima itu, bukanlah milikmu. Terima kasih karena kamu sudah bertahan sampai di sini. Kalau kamu sampai di bagian akhir ini, itu berarti ada sesuatu dalam pesan ini yang berbicara langsung ke jiwamu. Dan itu sangat berarti buatku. Aku tahu, gak semua orang kuat cukup lama untuk mendengarkan sesuatu yang mungkin mengguncang hati. Tapi kamu bertahan, dan itu menunjukkan seberapa dalam kamu ingin sembuh. Kalau kamu merasa pesan ini punya nilai buatmu, pertimbangkan untuk berlangganan di kanal ini. Bukan hanya untuk mendukung, tapi supaya kamu gak kehilangan arah setiap kali langit ingin berbicara lagi melalui kata-kata.
Karena akan selalu ada pesan baru yang dikirimkan untukmu. Dan aku berjanji, aku akan terus menyampaikannya. Aku ingin tahu, apa kamu pernah merasa diblokir bukan karena kamu salah, tapi karena kamu terlalu berarti? Tulis di kolom komentar. Aku ingin share apa yang kamu rasakan. Gunakan angka 555, 777, atau 999 untuk mengonfirmasi bahwa pesan ini benar-benar mengenai hatimu. Aku membaca setiap komentar dengan penuh perhatian. Beri like dengan tenang, sebagai simbol bahwa kamu membuka ruang dalam dirimu untuk sesuatu yang lebih sehat, lebih utuh. Bukan karena kamu dipaksa, tapi karena kamu benar-benar merasa terhubung sejak awal tadi. Dan kalau kamu merasa ini belum selesai, kamu benar. Masih banyak yang belum terungkap. Ada satu video di samping ini yang akan melanjutkan percakapan kita. Klik dan lanjutkan perjalananmu bersamaku di sana. Kadang, satu klik kecil bisa membuka pintu pemahaman yang lebih dalam.